Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hileksi Sarendan Rizky dengan NIM 23037007, Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Statistika itu apa sih? Wait. Sebelum kalian mikir kalau statistika itu hanya median, mean, atau modus doang, kalian salah besar sih. Statistika itu bukan hanya soal angka, tapi seni memahami cerita di balik data. Nah, mulai dari tren media sosial, prediksi cuaca, hingga pengambilan keputusan besar dalam bisnis, semua melibatkan statistika. Dengan statistika, kita dapat mengungkapkan pola tersembunyi, menjawab pertanyaan kritis, hingga dapat memprediksi masa depan kamu. Jadi, sebagai seorang mahasiswa statistika, pastinya aku akan berhadapan langsung dengan data yang berbicara. Nah, kali ini aku akan mengubah data yang kaku menjadi data yang menarik lewat tugas mata kuliah analisis data eksploratif. Yuk simak hasil eksplorasi dataku tentang emotional trends among social media users by gender, usage, duration. Temukan insight yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Check it out! Nah, aku akan membahas bagaimana media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk emosi penggunanya, khususnya dengan melihat bagaimana faktor gender dan durasi penggunaan harian dapat mempengaruhi emosi dominan yang dirasakan. Kita akan mengeksplorasikan bersama-sama apakah ada perbedaan pola emosional antara laki-laki dengan perempuan, serta bagaimana waktu yang dihabiskan di media sosial dapat meningkatkan atau justru mengurangi kesejahteraan emosionalnya. Saya juga akan menunjukkan data, pola, dan hasil analisis statistik untuk memperkuat pembahasan ini lewat infografis yang saya sediakan, sehingga kita semua bisa lebih memahami pengaruh media sosial terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada plot pertama, kita dapat melihat bagaimana durasi pengguna media sosial berkorelasi dengan tingkat kecemasan khususnya pada wanita. Berdasarkan data yang kami analisis, ada pola yang cukup jelas. Semakin lama seorang menggunakan media sosial, semakin tinggi tingkat kecemasan yang dialami. Hal ini terlihat paling signifikan pada wanita, terutama pada durasi penggunaan tinggi, yaitu sekitar 200 menit atau lebih perharinya. Dalam analisis statistiknya, saya menggunakan box plot untuk memvisualisasikan hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan tingkat kecemasan pada pria dan wanita. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin lama durasi penggunaan, median skor kecemasan pada pria dan wanita meningkat dengan rentang distribusi yang lebih lebar pada durasi yang tinggi. Pada wanita, box plot ini menunjukkan median skor kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang semua kategori durasi, terutama pada durasi penggunaan yang tinggi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa wanita lebih rentan terhadap kecemasan dalam konteks penggunaan media sosial. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan pola emosi negatif antara pria dan wanita yang menggunakan media sosial. Data menunjukkan bahwa pria cenderung memiliki tingkat kesedihan yang lebih tinggi dan lebih konsisten, sementara wanita menunjukkan tingkat kesedihan yang lebih bervariasi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa emosi wanita mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis konten, interaksi sosial, atau tekanan sosial yang mereka alami. Nah, aku memvisualisasikan hubungan antara durasi pengguna media sosial dan emosi negatif menggunakan box plot. Box plot ini menunjukkan distribusi skor emosi negatif seperti kecemasan dan kesedihan pada beberapa kelompok durasi yang penggunaan untuk pria dan wanita.
Ini menunjukkan bahwa pada durasi penggunaan yang tinggi, median skor kecemasan pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Dengan rentan distribusi yang lebih lebar, ini menunjukkan bahwa wanita lebih rentan terhadap kecemasan, terutama ketika durasi penggunaan meningkat. Di sisi lain, pria menunjukkan median skor kesedihan yang lebih tinggi secara konsisten pada semua kelompok durasi penggunaannya, dengan distribusi yang lebih sempit. Hal ini menunjukkan bahwa pria lebih rentan terhadap kesedihan dibandingkan kecemasan. Nah, untuk visualisasi yang terakhir, menggunakan diagram garis yang memberi gambaran perubahan skor emosi negatif berdasarkan durasi penggunaan media sosial untuk pria dan wanita. Diagram garis ini menunjukkan rata-rata skor kecemasan dan kesedihan pada berbagai kategori durasi penggunaannya, seperti rendah, sedang, dan tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada durasi penggunaan yang tinggi, skor kecemasan pada wanita meningkat secara signifikan, memperlihatkan kecenderungan yang lebih tajam dibandingkan pria. Ini menunjukkan bahwa wanita lebih rentan terhadap kecemasan saat durasi penggunaan meningkat. Di sisi lain, skor kesedihan pada pria cenderung lebih stabil, tetapi tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan wanita di semua kategori durasi dan menunjukkan bahwa pria lebih konsisten rentan terhadap kesedihan. Nah, sekian dulu untuk informasi yang telah aku sampaikan melalui infografis yang telah aku sediakan. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.